Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Olimpiade Tokyo 2020, Richarlison 3 gol, Brazil sikat Jerman. Pada laga di Yokohama International Stadium, Brazil yang mengandalkan Richarlison di lini serang bermain agresif sejak menit awal. Hasilnya pada menit kelima, Richarlison sudah membuka keunggulan Brazil. Memasuki menit ke-22, Brazil kembali mencetak gol lewat Richarlison. 8 menit berselang, Richarlison berhasil mencetak hat-trick. Memasuki babak kedua, Jerman mulai bangkit dengan mencetak 2 gol lewat aksi Nadiem Amiri di menit ke-57 dan Ragnar Ake di menit ke-84. Asa Jerman untuk menyamakan skor pun pupus ketika Brazil mencetak gol keempat pada menit ke-95 lewat aksi Paulinho. Skor 4-2 untuk kemenangan Brazil menghiasi laga. Olimpiade Tokyo 2020, Jepang kalahkan Afrika Selatan 1-0. Jepang melawan Afrika Selatan dalam pertandingan grup A Olimpiade Tokyo 2020. Bermain di Stadion Tokyo, kemenangan Jepang ditentukan oleh gol sematawayang Takefusa Kubo. Kubo will take it himself and score! Dengan hasil itu, Jepang kini menempati peringkat kedua klasemen setelah memperoleh 3 poin di bawah Meksiko yang memenangi pertandingan pertamanya. Olimpiade Tokyo 2020, Argentina dikalahkan Australia. Dalam pertandingan di Sapporo Dome, Argentina tertinggal 0-1 di babak pertama. Setelah Lachlan Wells berhasil mencetak gol di menit ke-14. Well, here's maybe a chance for Australia, and that's got to be the opening goal. Argentina harus bermain dengan 10 pemain menjelang babak pertama. Francisco Ortega mendapat kartu kuning kedua pada masa injury time babak pertama. Di babak kedua, Argentina yang defisit pemain kebobolan 1 gol lewat aksi Marco Tilio pada menit ke-80. Players arriving in numbers, brilliant finish. Dengan kemenangan ini, Australia menempati posisi teratas grup C dengan raihan 3 poin, sementara itu Argentina ada di posisi paling bawah. Olimpiade Tokyo 2020, Prancis digasak Meksiko 1-4. Laga grup A antara Meksiko versus Prancis dipanggungkan di Stadion Tokyo. Kedua kesebelasan bermain imbang tanpa gol di sepanjang paruh pertama. Kebuntuan pecah di menit ke-47. Alexis Vega mencetak gol pembuka Meksiko. But they have Lanathan in, and what a goal that is. Hanya 8 menit berselang, Meksiko memperbesar skornya menjadi 2-0 lewat Sebastian Cordova. Is it onside again? Cordoba's in, and Cordoba produces. Prancis kemudian memperkecil kedudukan di menit ke-69 lewat penalti Gignac. We're ready. Gignac, can he find the back of the net? He does. Go against right. Meksiko memastikan kemenangannya di 10 menit terakhir dan pada menit ke-80, Uriel Antuna berhasil mengubah skor menjadi 3-1. Antuna onto his left foot here. Antuna, oh, that is brilliantly done by Antuna. Di masa injury time, pemain pengganti Eduardo Aguirre mencetak gol keempat Meksiko. Into the action and gives the ball away. Oh, what a finish that was. Skor 4-1 untuk kemenangan Meksiko menghiasi laga. Hasil ini menempatkan Meksiko di puncak klasemen sementara grup A dengan perolehan 3 poin, sedangkan Prancis di posisi terbawah. Hasil sepak bola Olimpiade Tokyo 2020 selengkapnya. Rumania menang 1-1 atas Honduras. Pantai Gading menang 2-1 atas Arab Saudi.
Selandia Baru menang 1-0 atas Korea Selatan. Mesir bermain imbang 0-0 dengan Spanyol. Wijnaldum resmi diperkenalkan sebagai pemain baru PSG. Jorginho Wijnaldum resmi diperkenalkan Paris Saint-Germain kepada publik. Gelandang Belanda itu mendapat nomor punggung 18 di Les Parisiens. PSG mendatangkan Wijnaldum dengan status bebas transfer pada 10 Juni 2021. Pemain 30 tahun itu diikat kontrak di Parc des Princes selama 3 tahun atau hingga 2024. Wijnaldum mengaku senang bisa bergabung bersama PSG. Dia sudah tidak sabar untuk memulai petualangan baru di Parc des Princes. Jose Mourinho persilahkan Pedro pergi. Jose Mourinho sudah memulai pekerjaannya sebagai pelatih AS Roma. 2 laga uji coba berhasil diraih dengan hasil gemilang. Dilansir dari Sky Sport Italia, Jose Mourinho pelan-pelan merombak skuad AS Roma. Salah satu pemain yang tidak masuk dalam daftar rencananya dan dipersilahkan pergi adalah Pedro. Pedro dilaporkan sudah melakukan pembicaraan 4 mata dengan Jose Mourinho. Sang pelatih belak-belakan kalau dirinya tidak membutuhkan pemain berpaspor Spanyol itu. Emil Smith Rowe jadi pemilik baru nomor 10 di Arsenal. Emil Smith Rowe resmi memperpanjang kontraknya bersama Arsenal. Dilaporkan The Guardian, Smith Rowe akan berseragam Arsenal hingga Juni 2026. Ia juga diberikan nomor punggung 10 yang dulunya dipakai Mesut Ozil. Tak heran bila Arsenal berani mengikat pemain kelahiran 2000 itu dengan kontrak jangka panjang plus nomor punggung yang istimewa. Harapannya tentu Smith Rowe bisa membantu mengangkat Arsenal kembali ke papan atas Liga Inggris setelah cuma finish di urutan 8 musim lalu. Manchester United selangkah lagi rampungkan transfer Rafael Varane. Manchester United selangkah lagi mendapatkan Rafael Varane dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas 2021. Menurut surat kabar Spanyol Mundo Deportivo, Manchester United tinggal menyelesaikan 2 rincian lagi yang jika sudah disetujui bakal memastikan Varane jadi pindah ke Old Trafford. Menurut laporan berbagai media massa, hanya soal waktu saja hingga United dan Real menaikkan kesepakatan transfer Varane. Richarlison tulis sejarah Liga Premier Inggris di Olimpiade 2020. Pemain sayap Everton, Richarlison, telah membuat sejarah di Tokyo 2020 dengan pemain internasional Brazil itu menjadi pemain Liga Premier Inggris pertama yang mencetak hat-trick di Olimpiade. Striker The Toffees itu tampil luar biasa, terbukti dengan torehan 3 golnya yang mengesankan dalam pertandingan melawan Jerman. Hanya butuh 30 menit bagi Richarlison untuk membukukan rekornya. Ceballos dan Mingueza cedera, terancam pulang duluan. Dani Ceballos dan Oscar Mingueza mengalami cedera saat menjalani laga perdana Spanyol di Olimpiade 2020 menghadapi Mesir. Keduanya terancam absen hingga akhir turnamen. Mingueza dihantam masalah otot pada menit ke-22 dan digantikan Jesus Vallejo. Sementara itu Ceballos mendapat cedera horor menjelang turun minum. Pergelangan kaki pemain Real Madrid itu diinjak pemain Mesir Tahir Mohamed hingga membuatnya terkapar di lapangan. Federasi Sepak Bola Spanyol menyampaikan kondisi terkini mengenai Mingueza dan Ceballos. Keduanya masih harus menjalani pemeriksaan dalam 2 hari ke depan. Fans Atletico Madrid tak akan memaafkan Antoine Griezmann. Belakangan, Barcelona dikabarkan menawarkan Griezmann pada Atletico Madrid beserta pertukaran Saul Niguez. Sayangnya kedua tim tidak menemukan kata sepakat. Presiden Atletico, Enrique Cerezo pun buka suara. Ia menjawab sinis tentang rencana pertukaran Griezmann dengan Saul itu. Anda tidak berbicara dengan orang yang tepat, kata Cerezo dikutip dari Marca. Ia juga menegaskan fans Atletico tidak akan memaafkan Griezmann yang memilih pindah ke Barcelona dulu. Saya rasa fans tidak memaafkan Griezmann, tegasnya.
Barcelona kesulitan jual Philippe Coutinho, Miralem Pjanic, dan Samuel Umtiti. Raksasa La Liga Barcelona dikabarkan menemui kesulitan untuk menjual 3 pemainnya, yakni Philippe Coutinho, Miralem Pjanic, dan Samuel Umtiti pada musim panas ini. Coutinho misalnya, gelandang asal Brasil itu kabarnya dibanderol di angka 40 juta euro oleh Barcelona. Nilai tersebut dianggap oleh sebagian besar peminat masih terlalu tinggi dengan melihat penurunan performa drastis yang dialami Coutinho di Barcelona. Sementara itu, Barcelona diklaim siap melepas Umtiti dengan gratis. Masalahnya, tak ada klub yang bersedia memberikan gaji sebesar yang didapat bek asal Prancis itu di Camp Nou. Satu pemain lagi adalah Pjanic yang bisa dibilang perekrutan gagal Barcelona. Ini gelandang asal Bosnia-Herzegovina itu kabarnya diinginkan mantan klubnya Juventus. Heboh, Yaya Toure hadir dalam latihan Liverpool. Kehadiran Yaya Toure dalam sesi latihan Liverpool membuat heboh media sosial. Banyak yang bertanya-tanya apakah mantan pemain timnas Pantai Gading itu bergabung dalam jajaran pelatih The Reds. Rupanya, kedatangan Yaya tersebut merupakan undangan dari Sadio Mane. Winger andalan Liverpool tersebut mengungkapkannya. Mane mengatakan sudah mengenal Yaya sejak 2004. Hubungan mereka sangat baik sehingga seringkali terjadi komunikasi. Karena itulah kemudian dia mengundang Yaya datang. Dia yakin Klopp juga senang. Harapannya Yaya akan dapat banyak pelajaran dari sini. Everton dapat pemain sayap Demarai Gray dari Bayer Leverkusen. Everton telah merekrut pemain sayap Demarai Gray dari klub Bundesliga Bayer Leverkusen dengan kontrak 3 tahun. Rincian finansial transfer Gray tidak diungkapkan, tetapi media Inggris mengatakan bahwa Everton membayar sekitar 1,6 juta pound sterling atau sekitar 32 miliar rupiah untuk sang pemain. Gray menjadi rekrutan ketiga pelatih baru Everton Rafa Benitez menyusul kedatangan kiper Asmir Begovic dan pemain sayap Andros Townsend. Tottenham capai kesepakatan personal dengan bek juara Copa America. Tottenham Hotspur nampak tengah menggembosi Atlanta usai dipastikan memboyong sang kiper. Kini Spurs sepakat membawa Christian Romero. Dilaporkan oleh Fabrizio Romano, bek Atlanta tersebut telah mencapai kesepakatan personal dengan klub asal London Utara tersebut. Dilaporkan lebih lanjut, bek asal Argentina itu sepakat dengan tawaran Tottenham yang ingin mengikatnya selama 5 tahun atau hingga 2026. Namun kesepakatan personal tersebut nyatanya tak memuluskan langkah Spurs yang harus membicarakan biaya transfernya dengan Atlanta. Dilaporkan Football Italia, Atlanta meminta mahar 55 juta euro atau setara 939 miliar rupiah untuk Romero. Alhasil, proses transfer diyakini akan sulit tercapai. Juventus luncurkan jersey anyar, ada dua hal janggal yang terlihat. Ada dua hal janggal yang terlihat dalam acara peluncuran jersey anyar Juventus. Klub berjuluk Sinyonya Tua itu baru saja meluncurkan jersey tandang yang akan mereka gunakan di musim kompetisi 2021-2022. Akan tetapi, Cristiano Ronaldo justru tidak terlihat dalam acara peluncuran tersebut. Sebelumnya, Ronaldo sempat dirumorkan ingin hengkang dari Juventus. Sontak, absennya CR7 di acara peluncuran jersey membuat rumor tersebut berembus semakin kuat. Kontrak Cristiano Ronaldo diketahui akan berakhir pada 30 Juni 2022. Selain itu, ada yang janggal lagi di acara peluncuran jersey tandang Juventus. Sinyonya Tua justru menjual jersey Giorgio Chiellini. Hal itu menjadi janggal lantaran kontrak Chiellini diketahui telah berakhir pada 30 Juni lalu. Dengan dijualnya jersey Chiellini, maka timbullah spekulasi jika pemain berusia 36 tahun itu kontraknya telah diperpanjang oleh Juventus. Perubahan yang akan dibuat Julian Nagelsmann di Bayern Munchen. Pelatih anyar Bayern Munchen, Julian Nagelsmann, menguraikan apa yang ingin ia ubah di klub barunya itu. Namun tidak seperti di klub-klub sebelumnya yang pernah dia latih, Julian Nagelsmann kali ini mengaku tidak akan membuat perubahan besar. Pasalnya, menurut Julian Nagelsmann, Bayern Munchen adalah sebuah tim yang sudah komplit dan tidak membutuhkan banyak perubahan. Julian Nagelsmann mengaku hanya akan membuat sedikit penyesuaian untuk beberapa area yang menurutnya pada musim lalu tidak tampil maksimal.
Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!